Dari obrolan kita ini Mbak Gusti, kira-kira terinspirasi nggak? Atau memang sudah dirancang? Bapeda merancang sebuah tata yang mengintegrasikan dari semua 5 satuan ruang serta strategis dulu lah. Sebenarnya sampun Bapak, kalau kita bicara misalnya kawasan selatan kota Yogyakarta dengan adanya TPEG dan beberapa kali kemarin juga beberapa event, kalau kita bicara event sudah diselenggarakan di sana sebagai pemantik, oh ternyata di sisi selatan yang biasanya sepi itu ada sesuatu yang menarik. Nah itu juga sudah diintegrasikan dengan tadi, karena kota gede ini tidak mungkin wisata yang masif, jadi memang dikembangkannya ya wisata minat khusus, wisata budaya gitu. Orang ke kota gede pengen apa sih? Pengen tahu cara membuat kembang waru misalnya seperti itu. Nah ini bareng sama Pak Nur Cahyo, setelah beliau juga di kampung, benar nggak Pak? Pada kemarin membuat kajian gitu di masing-masing wilayah gitu di sisi selatan, potensinya apa sih yang bisa kita garap nantinya ke depan untuk menjadi objek dan daya tarik wisata. Kemudian kalau kita bicara kawasan sumbu filosofis, ini justru ini lebih masif pergerakannya, karena mungkin dari DIY juga sangat mendorong ya untuk bagaimana menghidupkan sirip-sirip yang dari kawasan sumbu filosofis gitu. Jadi masyarakatnya juga sudah mulai disiapkan sekarang pelatihan nari dan sebagainya itu sudah tidak hanya dilatih tari, tapi sudah disiarkan jamnya, sehingga orang kalau datang sudah tahu, saya kalau mau lihat latihan di sini tuh jam berapa, terus nanti seperti apa akses ke sana dan sebagainya. Nah, ya ini Mas Toro kan ketua komisi B. Dari kalau saya lihat dari 5 satuan ruang strategis ini, seandainya tadi dari Bapeda menyatakan ada kok kajiannya. Nah, memungkinkan nggak ini digali sama Komisi B kalau kita akan menuju ke tadi City of Festival? 5 ini sudah cukup, 5 satuan ruang strategis ini saya kira sudah cukup. Dalam artian apa? Ya kalau 12 bulan setiap bulan ada event kecapean. Horizon garap liyane. Nah, paling tidak dalam 12 bulan kita menyelenggarakan satu event di 5 ruang satuan strategis ini yang diekspos dan dipromosikan keluar. Ini kan sudah luar biasa sekali. Di samping event-event yang sudah melegenda seperti tadi saya sampaikan, Pasar Kangen, tinggal ngepaskan waktunya aja. Ada Sekaten misalnya, yang itu kan harinya kan berbeda, 11 hari. Punya selisih 11 hari kalau Sekaten dan event-event tradisional itu kayak Lebaran itu kan. Tapi 5 ini menjadi event nasional, Mas Toro. Bisa nggak itu? Pernah nggak mengkaji itu? Sama Bapeda lah itu. Kalau secara langsung kami belum pernah melakukan diskusi itu, tetapi hari ini menurut saya kami memberikan penilaian dulu Mas Danang terkait dan bagaimana hari ini apa yang sudah dikerjakan oleh beberapa OPD terkait dengan bagaimana tadi Bapeda juga sudah menyampaikan terkait dengan 5 ruang strategis. Boleh saya menyampaikan data karena mungkin saya yang hari ini berbicara apa adanya Mas. Ketika orang benar OPD, saya akan menyampaikan apa adanya lah. Kaitannya dengan Kota Baru Mas. Hari ini saya rasa Kota Baru kemarin Nyon Sewu di beberapa rapat kerja kami di Komisi B dengan teman Dinas Pariwisata, dengan beberapa OPD, Dinas Pertanian dan lain, kami sampaikan ada apa ini dengan Kota Baru? Ini pertanyaan Mas, karena kami tidak tahu tidak pernah diberikan informasi bahwasanya akan ada membranding kawasan Kota Baru. Tetapi alasannya apa? Kenapa harus ada event ini 1, 2, 3, 4 Dinas Pariwisata ke Kota Baru?
sudah Pak, kita tetapkan Pak, tidak menyampaikan bahwa saya ini menjadi arahan atau kebijakan terkait dengan bagaimana Bapak dalam menerapkan 5 ruang strategis yang hari ini konsentrasi di Kota Baru. Satu hal ini. Yang kedua, terkait dengan bagaimana ketika kami sudah hadirnya, ya sudah, kalau memang itu lakukan, kita juga akan sama-sama dalam tugas pengawasan. Saya rasa dalam 1 tahun pertama ini, yang saya harus katakan gagal Pak. Dinas pariwisata membranding, ada yang senja di Kota Baru, ada juga kemarin Makanan Kota Baru Cina baru tahun ini Mbak, yang sebelumnya itu apa jajanan itu? bukan Mas, yang membranding kawasan kolonial. Nah ini karena apa? Tidak menyatukan sebenarnya apa sih potensi SDM-nya di sana. Kalau kita membidik kawasannya ini menjadi kawasan indis dengan mengasumsikan adanya dulu noni-noni Belanda, ada kesenian keroncong dan yang sebenarnya ada Portugis Belandanya, tetapi ternyata tidak banyak masyarakat sana yang diajak, yang terlibat langsung. Pertanyaan paling ekstrim ketika tahun pertama atau 2 tahun yang lalu, teman-teman saya PMK, ada rintisan Kelurahan Budaya Kota Baru, ada Kopdarwisnya nih, Mas, kami ya diundang loh. Berarti ini kan tidak secara komprehensif digarap, hanya menggarap objek tempatnya saja. Nah, pasca itu kami melakukan evaluasi dengan Dinas Pariwisata. Kalian menggarap ini hanya menggarap tempatnya di Kota Baru loh, tetapi sumber dayanya ini nggak dilibatkan. Baru tahun kedua ini mulai Kota Baru ceria. Nah ini ada, kemudian ya kami gandeng ajak. Berarti kan hari ini belum ada konsep mendasar untuk bagaimana Kota Baru ini digarap secara komprehensif Mas. Jadi semua terlibat, semua ikut merasakan semua dampaknya. Pertanyaan saya, supaya jangan terulang di 3 ruas ruang strategis. Karena kan di sini ada panggung Krapia itu melibatkan teman-teman dan misalnya Kota Gede, ini ada keterlibatan dari teman-teman Kota Gede. Kota Gede sudah mulai terbangun Mas. Keterlibatan semua. Terakhir kemarin pawai alegoris itu ngangkat terkait dengan cagar budaya yang ada di sana, semua diangkat. Aku yang tahu, di Kota Gede dan penyangga Kota Gede ini ada. Nah, saya rasa kalau yang di Madrijiron itu baru sekali peta seni kawasan di depan Kementerian Madrijiron, tetapi belum mengeksplor secara banyak menampilkan potensi dari luar. Sekali lagi hanya tempatnya menjadi tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Ini yang selalu kami sampaikan untuk ya bagaimana orang akan merasakan dampak impactnya atau di brandingnya menjadi ruang satuan strategis dalam bentuk event atau yang lainnya. Ini yang mungkin menjadi, dan ini juga terjadi lagi ketika kemarin Dinas Kebudayaan di Kota Baru Mas. Ini juga orang-orang Kota Baru bertanya langsung, Mas, kami hanya jadi penonton. Ya sudah, nanti kita sampaikan dan kita akan evaluasi dengan OPD penyelenggara. Ini menjadi nyuwun sewu, kami harus mengkomunikasikan ini agar sampai oleh masyarakat dan terjadi lagi. Karena di tahun kedua juga sudah mulai menata dan kami menganggap ini masih ada loh ego sektoral, ego OPD ini masih ada loh. Ini kan domennya saya, pariwisata ini domennya saya kebudayaan. Nah ini yang belum terbangun agar bagaimana hari ini menjadi satu kekuatan. Tadi sampaikan tematiknya kan rumaket. Rumaketnya ini kan ngeraketnya kabeh. Itu Mas Danang. Saya harus berkata apa adanya. Ya udah apa, ini kan obrolan, artinya kita otokritik. Ya mungkin dari Komisi B sendiri, loh kok ngerti, padahal kan komisi kan bahas perencanaan anggarannya sampai tidak tahu. Nah itu otokritik kita. Nah ini ke Mas Nur, mungkin mendalami apa yang disampaikan Mas Toro tadi. Ini kan ada 5, saya konsentrasi di 5 ruang strategis Kota Yogyakarta karena memang ini sasaran untuk
mengangkat potensi yang ada, baik potensi wilayah maupun potensi secara keseluruhan menuju kembali lagi kita punya target adalah quality tourism, menjadi city of festival. Nah, apalagi pencanangan sungguh filosofi, Humaton itu menjadi heritage internasional sebagai kota peninggalan. Nah, ini kan hal yang potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki kota Yogyakarta di samping wisata alam. Karena kita tidak punya wisata alam. Nah, ini terus gimana teman-teman Komisi B tadi kalau disampaikan Mas Toro, enggak, kita sama sekali tidak diberitahu ya ada program ini. Nah, ini gimana Mas? Yang pertama adalah ketika penyusunan calendar of event ya, karena ini kan melibatkan semua OPD ya, karena bisa jadi event itu tidak hanya di Dinas Pariwisata, bisa di Dinas Kebudayaan, bisa juga di Dinas Pendidikan, atau mungkin OPD-OPD yang lain, bahkan swasta gitu ya, yang cukup banyak ada event yang ada di Kota Yogyakarta ya. Kemarin yang viral juga kayak apa itu yang di Bank BNI itu, sorot lampu gitu ya, seperti itu kan yang ada kan swasta ya, swasta ya ibaratnya, dan itu cukup banyak itu yang dilakukan oleh swasta. Nah, kemudian harapannya event-event ini kemudian ada pelibatan masyarakat, gitu ya, ada pelibatan masyarakat misalkan di wilayah 5 wilayah tadi, di situ ada kampung wisata, ada Pokdarwis, ada kelurahan budaya, kelurahan rintisan budaya, ada LPMK dan UMKM juga, ini semua dilibatkan gitu ya. Sehingga ketika ada event mereka juga terlibat gitu ya. Mereka terlibat, ada yang jualan paket wisata dan sebagainya. Ketika semuanya ini terlibat seperti yang diungkapkan Mas Antoro itu, tidak ada yang merasa ditinggal. Oh, saya di kawasan Kota Baru kemudian hanya menjadi penonton, tapi kalau bisa saya juga saya punya potensi jualan apa gitu ya. Saya juga ikut berjualan, atau mungkin rumah saya nih kalau mau dibuat living museum, mau buat wisatawan datang boleh. Nah, maka saya yakin nanti masyarakatnya juga akan terbuka gitu ya, karena kemarin dari Dinas Pariwisata juga membuat paket wisata jalan-jalan di Kota Baru. Otomatis kan ada beberapa rumah yang dikunjungi kan, jalan-jalan sore Kota Baru. Nah, ketika ada rumah dikunjungi, kalian tahu, oh ini arsitektur Indis itu seperti ini, arsitektur yang lain seperti ini kan ada, sehingga masyarakat juga merasa dihargai gitu ya, tidak hanya menjadi objek dari event-event yang ada di Kota Yogyakarta ini. Tidak hanya penonton, gitu. Tapi juga bisa menikmati hasil dari itu. Ya. Kalau dilihat ini kan Mas Toro, Kota Baru kenapa seperti itu? Karena Kota Baru itu kelurahan terkecil di Kota Yogyakarta. Jumlah penduduknya nggak sampai 6.000 kayaknya. Nah, itu mungkin kesulitan tersendiri. Apakah iya? Nah, penduduknya sedikit, rumahnya rumah tinggalan Belanda semua. Nah, itu mungkin kesulitan tersendiri mungkin di sana. Nah, bagaimana menyikapi itu? Saya bermain dengan tematik apa yang ada di Kota Baru. Tidak usah memaksakan Kota Baru akan di-branding dengan modernisasi atau seperti apa. Katakanlah hari ini Kota Baru menjadi kawasan Indis yang kalau boleh dikata hari ini tertata rapi dan mahal. Ya diciptakan konsep orang datang ke situ kalau memang mau menikmati suasana dengan ongkos yang mahal. Kemudian Kota Baru ini juga kita simbolkan menjadi daerah yang pluralisme. Di situ ada gereja Kristen Bata, ada gereja Antonius Kota Baru, ada masjid Syuhada. Nah, itu kan juga bisa dilibatkan untuk bagaimana
menjadi kawasan yang wisata rohani dengan mengenalkan yang berdampingan. Tidak hanya Istiqlal ya dengan katedral, tapi di Kota Baru ada. Ini kan sebenarnya bisa di-manage untuk bagaimana keterlibatan dengan para pengurus 3 lembaga agama ini dengan jemaat dan umatnya, kemudian dengan tradisi di branding, Lebaran ala Kota Baru, Natal ala Kota Baru. Nah, ini kan menjadi satu kekuatan. Kemudian ditambah kawasan militer. Ini kan yang ini kan kalau diangkat kan masih ada kantong-kantong atau tempat-tempat ini yang bisa dieksplor. Sehingga jangan paksakan Kota Baru untuk kegiatan yang tidak ada festival berubah bentuk. Yang nonton pun tidak ada, Mas. Susah di sana. Tapi kalau tematiknya pas, saya rasa orang akan datang. Ini menarik, Mas. Dari untuk Bapeda. Jadi kawasan-kawasan ini di Kota Yogyakarta ternyata ada kawasan spesifik. Bapeda mungkin sudah mengkaji lah. Kota Baru itu sepengetahuan saya tinggalan perumahan Belanda yang terintegrasi yang paling komplit sebagai bentuk perumahan modern. Jadi di Jakarta sana kalau kita ke Pondok Indah, ke mana kota-kota yang baru, kota satelit di Jakarta, itu sebetulnya di Jogja itu sudah ada kota baru yang itu terintegrasi dekat dengan stasiun, dekat dengan pusat-pusat ini, bahkan rumah sakit itu ada beberapa itu udah terintegrasi. Kawasan elit. Kawasan itu Bapeda mempunyai gambaran tidak? Kawasan Kota Baru setelah ditetapkan sebagai satuan ruang strategis itu di-rebuild, artinya paling tidak di-redrafting menjadi sebuah penataan yang tadi bisa terintegrasi. Sekolahan juga ada di sana dan macam-macam. Oke, kalau secara tata ruangnya sampun Pak dikaji di DPTR, nantinya harus kembali ke fitrah ya kalau kita bicara Kota Baru terus kita kembalikan ke fitrahnya gitu mungkin. Tapi yang menarik tadi ide Pak Antoro justru untuk melibatkan gereja dan masjid Syuhada mungkin ini sesuatu yang mungkin bisa mulai kita inisiasi ya gitu, walaupun kita tetap harus menjaga hak mereka untuk beribadah dengan tenang gitu. Jangan sampai kita seperti Borobudur, ketika Borobudur itu over capacity, orang-orang yang melaksanakan ibadah di sana menjadi terganggu gitu. Nah ini memang membutuhkan kalau kajiannya sampun berarti membutuhkan inisiasi untuk mulai tadi merakatkan diri dengan pengurus di Syuhada maupun yang ada di gereja. Jadi memang tematik yang HUT yang ke-77 itu memang mendasar ya. Ada upaya merakatkan diri dari semua pihak dalam konteks kemasyarakatan di Kota Yogyakarta, baik dari satu wilayah maupun untuk pengembangan industri pariwisata. Nah ini sangat menarik rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku di Jogja. Ternyata pemerintah Kota Yogyakarta di usianya yang ke-77, usia yang cukup matang untuk mendesain kembali tujuan memasyarakatkan atau mensejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbasis pada industri pariwisata. Karena jelas industri pariwisata ini tidak bisa lepas dari industri kuliner. Dan festival tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Nah, saat ini kita baru membuahkan satu festival yang skalanya nasional,
yaitu Wayang Jogja Night Wayang Jogja Night Carnival itu menjadi Arjok gitu. Arjok juga. Iya, sebenarnya yang dari swasta lebih banyak Pak. yang belum ini, tetapi ada satu festival yang digagas oleh teman-teman muda Kota Yogyakarta, yaitu Arjok. Arjok itu meskipun eventnya ini, tapi setiap ada festival Art Jogja yang itu digagas oleh teman-teman muda selalu rame pengunjungnya. Nah, mungkin ini ada keterlibatan yang jelas WJNC itu gawenya pemerintah kota. Kalau Arjok ini kan komunitas yang tadinya kerjasama. Nah, ini menjadi kolaborasi yang sangat menarik. Barangkali besok ke depan saya masih punya impian. Jogja ini adalah pusat epicentrum dari budaya nasional, budaya Indonesia. Epicentrumnya. Kalau kita ke barat sedikit aja gamelannya sudah kurang. Ya. Kita ke timur gamelannya sudah kurang. Tapi di Jogja ini Komplit. gamelannya komplit. Ya. Ada belok, ada selendro. Slendro. Nah, dan di situ mempunyai impian bagaimana kalau Jogja ini mempunyai festival skala nasional yang bisa menyatukan seluruh unsur budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini mungkin perlu nanti digagas depan. Baik, pemirsa dan saudara-saudara sekalian, obrolan kita cukupkan untuk kali ini. Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih up to date. Walaupun sedikit terlambat, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta Dirgahayu yang ke-77. Semoga pemerintah Yogyakarta bisa mewujudkan semboyannya rekat, rakit, dan rakyat. Sekali lagi, terima kasih Mbak Agustin, Ya, Bapak. Mas Santoro, dan Mas Surcahyo. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini nanti bisa ditindaklanjuti supaya kita mempunyai percepatan dalam menunjukkan ya terutama sasarannya kalau pemerintah kota itu kan PAD-nya bisa lebih Ya. naik. Iya. Terima kasih, selamat sore, sampai bertemu kembali. Salam.